Oke, kita lanjut di eh, 3NF part kedua. Nah, ini eh, saya em, kembali ke sini ya. Jadi em, apa namanya bagi teman-teman yang aware gitu ya. Sebenarnya di sini saya maunya lanjut menuliskan di sini ya. Ini lanjut ya sebenarnya. Cuman karena sebenarnya saya inginnya apa namanya menuliskan waktu video. Jadi tapi karena videonya terbatas, jadi sebenarnya sama teman-teman. Ini tinggal dilanjutkan. Jadi kan ini ada tanggal, waktu, metode ini sebenarnya tinggal dilanjutkan ya. Karena sebenarnya awalnya saya kepingin menuliskan saat kita recording gitu. Tapi ternyata videonya terbatas gitu ya. Jadi kurang lebihnya ini tinggal dilanjutkan. Nah, sekarang kita ke 3NF ya. Nah, tadi sudah kita membahas terkait uh, partial dependencies ya. Jadi sudah menghilangkan. Nah, ini nanti kurang lebihnya juga ditulis. Nah, sekarang kita cek satu-satu apakah ada yang transitive dependencies gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nyari gitu kurang lebihnya akhirnya misalkan seperti ini. Nah, ini satu-satu ya, misalkan seperti ini ya. Ada tanggal gitu, tanggal apakah dia bergantung dengan nomor struk, waktu dan seterusnya ya. Jadi nanti sampai dengan yang selesai apa namanya? Atribut terakhir. Nah, kita bahas dari yang sudah saya buat. Ini nanti yang selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, ini ada muncul member gitu ya. Muncul member. Ini sebentar ya, sebelum ke member saya jadi ingat nih, bentar ya. Nah, ini ada total bayar ya, teman-teman. Ini member. Nah, ini total bayar. Teman-teman masih ingat derive atribut. Jadi masih ingat enggak? Ada apa namanya? Atribut yang sebenarnya dia tidak perlu disimpan. Sehingga di sini meskipun kita tuliskan nanti tidak perlu kita tambahkan di eh, tabel, ya kan? Kalau teman-teman masih ingat konsep derive atribut, jadi atribut yang dia dihitung dari sistem. Contoh misalkan umur. Nah, umur itu kan berarti dihitung dari tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir. Nah, itu adalah derive atribut. Sama misalkan contoh lama lama bekerja. Berarti dihitung dari tanggal sekarang apa namanya dikurangi dengan eh, tanggal dia bekerja, ya awal dia bekerja. Nah, itu adalah derive atribut. Jadi kalau derive atribut nggak perlu dituliskan lagi. Nah, ini bisa dituliskan ya teman-teman ya. Yang selain derive atribut, jadi tanggal, total bayar dan seterusnya. Ini ada total itemnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini dilanjutkan. Nah, kurang lebih kita bahas di sini. Oke. Jadi yang derive atribut enggak perlu dimasukkan ya, dimasukkan ke tabel ya. Nah, selanjutnya kita ke 3NF ya. Kalau misalkan eh, di 2NF tadi kita bilang apakah atribut ini bergantung pada primary key? Nah, jawabannya iya, maka apa namanya? Hmm, selesai di 2NF. Nah, sekarang kita mau membahas terkait yang ini. Contohnya, apakah member bergantung dengan apa namanya stroke, gitu kan ya? Apakah member bergantung dengan stroke? Jawabannya kan sebenarnya tidak, ya kan? Nah, sehingga kalau misalkan tidak sini berarti muncul dia tabel baru, ya kan? Muncul tabel baru. Misalkan kalau di sini berarti ada member, ya kan? Di sini misalkan ada member. Ini saya tuliskan 3NF ya. Di sini sudah muncul 3NF. Ini biar teman-teman nggak lupa. Ini saya beri batas sekarang di 3NF. Nah, kita ambil member. Nah, masalahnya sekarang ini, misalkan ya, um,
member ini biasanya bergantung dengan ID member. Biasanya kan ditanyain sama kasirnya. Ada apa? ID member gitu kan ya. Nah, ini ditambahkan ya. Jadi kalau misalkan jawabannya iya, ini akan membentuk tabel baru. Nah, ini nanti akhirnya menjadi, ini misalkan contohnya, akan menjadi tabel member. Nah, ini lakukan juga untuk yang terkait toko. Nah, masih ingat kita bahas terkait toko? Nah, ini juga kurang lebihnya kode toko, nama toko, nah ini dan seterusnya. Kalau masih ingat yang tadi, yang ini, nah ya ada transitive dependencies, nanti kita jadikan pecah menjadi tabel baru, jadi muncul di sini. Ya, kode toko, nama toko, ya kan? Kode toko nanti apa namanya? Yang mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi ada nama toko, terus alamat toko. Nah, hati-hati balik lagi terkait kode pos. Nah, kode pos itu kan sebenarnya primary key. Ya, itu bukan masuk, bukan sebagai dependent ke ID apa namanya? Ke ID toko. Nah, kalau misalkan untuk kode pos itu sendiri itu sudah primary key. Ya, kode pos teman-teman teman-teman coba cek kode pos itu sudah pasti memiliki wilayah sendiri. Jadi kode pos itu sebenarnya primary key. Jadi dia bukan atribut biasa. Ya, nanti ada tabel baru lagi. Nah, di 3NF ini menghilangkan transitive dependencies. Nah, berarti sudah terkait member, toko, itu perlu dipisah atau enggak? Ya, oke. Jadi, kalau masih bingung, ya, jadi kalau misalkan 2NF itu masih menghilangkan ketergantungan pada sebagian primary key, sedangkan di 3NF itu menghilangkan ketergantungan pada atribut non-key. Jadi kalau misalkan di apa namanya? Di 2NF ya, di 2NF ini masih menemukan tidak ada primary key. Nah, tidak ada primary key. Nah, ini contohnya misalkan tadi ya, ini member, ini kan ya. Ini kan tidak nemu primary key. Ya kan, tidak nemu primary key. Sehingga apa? Di 3NF kita buatkan sehingga menjadi mempunyai primary key. Ya, dari sini muncul nanti mungkin terkait toko juga. Ini kan ada ya. Ini seharusnya panjang seperti ini, panjang ya. Jadi ada toko dan ini ada toko dan seterusnya ya. Nama toko. Nah, ini akhirnya muncul tabel baru. Sehingga kalau misalkan dicek nanti teman-teman di semester 3 itu kan sudah mulai pemrograman yang berbasis database ya. Jadi caranya kurang lebih seperti ini. Nanti akhirnya akan menemukan finalnya itu ada berapa tabel yang terbentuk gitu. Dan nanti untuk memastikan lagi, akhirnya begitu nanti di sini kan ditulis lengkap ya. Ternyata di tabel order ini ada beberapa tabel yang nggak terpenuhi. Contohnya misalkan di sini member. Member ini bukan masuk ke order, tapi dia masuk ke yang lain. Sehingga saya bisa kopikan dulu di finalnya ini, misalkan ya. Nah, sehingga di sini saya delete. Ini bisa muncul. Nah, ini tinggal yang lain-lain. Ini tinggal dilanjutkan ya, teman-teman ya. Ini tinggal dilanjutkan. Nah, mana yang bergantung penuh dengan nomor stroke. Ya, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan nggak bergantung, nah ini akhirnya membentuk tabel baru lagi ya. Membentuk tabel baru yang di sini kurang lebih ada ID member. Nah, selanjutnya di sini adalah member name. Oke, ini muncul tabel baru. Ini misalkan namanya tadi apa? Ini namanya penjualan ya. Yang ini kan penjualan. Ini penjualan dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Oke, ini kalau misalkan memang
ada membernya, misalkan kalau misalkan teman-teman butuh poin, ya disimpan. Nah, di sini ada tambahan poin, poinnya berapa? Ya, oke. Terus misalkan ada lagi terkait alamat tadi. Nah, alamat. Nah, em, alamat dan seterusnya ini di sini dituliskan. Sehingga apa? Sehingga teman-teman tahu akhirnya di apa namanya? Di 3NF itu muncul berapa di akhir itu ada berapa tabel yang seharusnya terbuat. Nah, contohnya berarti dari satu tabel universal ini, ya kan satu tabel universal. Kalau saya buatkan catatannya, ini kan berarti ini catatan ya. Ini catatan. Jadi dari satu tabel universal, ya kan, dari universal atau universal normal form, ya itu kan nanti langkah berikutnya yaitu menentukan dengan cara yang ini menentukan satu NF, satu normal form, ya tadi sudah kita bahas. Terus 2NF, 2NF, 2NF itu menghilangkan partial dependencies, ya. Dan yang terakhir, bukan terakhir sih, pembahasan kita adalah di 3NF itu untuk menghilangkan ke transitive dependencies. Nah, kalau misalkan kalau kita bahas terkait selanjutnya itu masih ada BCNF dan seterusnya. Nah, kalau kita ada BCNF, 4NF, 5NF gitu. Namun sebenarnya sebagian besar aplikasi yang jalan ya, aplikasi bisnis sehari-hari itu normalisasi itu biasanya dari 3NF itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan di BCNF, kalau nggak salah ingat di slide itu sudah saya tuliskan terkait pembahasan BCNF, 4NF, dan 5NF. Jadi kalau untuk struk ya, seperti yang saya sampaikan, kalau untuk struk itu sebenarnya 3NF itu sudah cukup membentuk tabel yang sudah siap digunakan di aplikasi. Sehingga dari 3NF, nah ini kan akhirnya muncul ya, yang di sini, muncul ini akhirnya muncul tabel-tabel yang kalau misalkan teman-teman mau develop, jadi ini semacam kita belajarnya reverse engineering ya, dari struk yang sudah ada, ini sebenarnya yang dieksekusi atau dari background di belakang layar itu di database-nya ada berapa tabel yang masuk ke dalam satu struk ini. Ini kurang lebihnya ini belum saya buat menjadi apa namanya menjadi poin yang benar. Kurang lebih yang jelas ada tabel penjualan detail, tabel produknya, tabel tokonya, ya, tabel membernya. Nah, ini masih kisaran kasar, ada 5 tabel yang tercreate dari kurang lebihnya, kalau teman-teman masih ingat, dari satu tabel yang kita buat dari satu struk gitu ya. Sementara ada 5 tabel. Tabel penjualan detail produk atau barang, terus tabel toko, dan tabel member. Nah, ini teman-teman nanti kalau misalkan benar-benar misalkan ngecek gitu ya, misalkan muncul, oh Bu, ini apakah di 2NF atau di 3NF ini nemu kalau misalkan ini harus dibuat menjadi tabel baru gitu. Boleh, silakan, berarti muncul satu tabel lagi. Tapi sementara dari yang saya petakan ini muncul 5 tabel sampai dengan tahapan 3NF. Oke, alhamdulillah selesai normalisasi sampai dengan 3NF. Insya Allah dipertemukan di kondisi berikutnya dalam kondisi yang jauh lebih baik. Terima kasih buat semuanya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.